Kita buka aplikasi Winbox, kita pilih di bagian neighbor ini ya, terus kita klik refresh. Nah di sini ini adalah mikrotik yang terhubung dengan kabelan kita. Kabelan kita terhubung di mikrotik di Ether 2 nya. Untuk loginnya admin, passwordnya kosong. Saya klik connect. Nah ini posisi mikrotiknya sudah ada konfigurasinya, jadi kita hapus dulu. Kita masuk ke dalam sistem, reset configuration. Nah di sini ada 4 opsi ya. Untuk yang pertama ini keep user configuration, nanti user passwordnya tidak akan hilang, user password mikrotiknya. Terus cap smooth ini nanti untuk manajemen access point terpusat. Nanti kalau pilih cap smooth, nanti di sini interface kita nanti akan terbridge. Selanjutnya di sini no default configuration. Jadi sebenarnya mikrotik itu pertama kali kita beli itu sudah ada konfigurasi defaultnya, yang mikrotik tersebut bisa langsung kita gunakan. Cuma nanti karena kita praktikum, kita masukkan konfigurasi baru, maka di sini harus diklik no default configuration. Terus yang terakhir ini do not pick up. Sebenarnya pada waktu kita melakukan reset mikrotik, maka sebenarnya mikrotik secara otomatis melakukan backup dulu. Jadi routernya secara otomatis akan terbackup dan disimpan ke dalam tempat ini, files ini. Baru nanti konfigurasinya kehapus. Tapi ini saya biarkan saja, ini tidak masalah. Jadi pilih no default configuration. Setelah itu klik reset. Reset, yes. Mikrotiknya bunyi. Kita tunggu dulu. Posisi routers masih restart. Bunyi lagi. Kita coba reconnect. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita lanjut melakukan konfigurasi. Yang pertama, IP DHCP client. Di sini kita melakukan konfigurasi DHCP client terhadap Ether 1, karena Ether 1 kita hubungkan dengan sumber internet. Jadi interface bila Ether 1, terus klik OK. Putus lagi. Kita ulangi lagi prosesnya. Klik reconnect. Kembali lagi ke menu DHCP client. Kita tambahkan interface-nya Ether 1. Klik OK. Nah, di sini sudah keluar tapi statusnya masih disable, jadi kita enable dulu. Searching bound. Terus di sini IP address-nya. Jadi di Ether 1 kita punya IP address 192.168.1.6. Kalau seperti ini berarti DHCP client-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita konfigurasi IP address. Kita close dulu. IP address. Nah, untuk Ether 1-nya sudah ikut DHCP client. Kita masukkan ke Ether 2 selanjutnya. 192.168.102.1/24. Interface-nya ada di Ether 2. Klik OK. Kita lanjutkan lagi. Ada IP address 192.168.103.1/24. Ini prefixnya ya. Kita ke Ether 3. Kita lanjutkan lagi 192.168.104.1/24 Ether 4. Oke, kita lanjutkan lagi 192.168.105.1/24 interface Ether 5. Oke,
Untuk yang terakhir 192.168.106.1/24, kita pilih WLAN nya. Oke, kita cek ulang 102.1, 103, 104, 105, 106. Ini IP address-nya sudah selesai semua. Kita close. Selanjutnya kita konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT-nya di IP firewall, terus bagian NAT. Kita konfigurasikan NAT global. Tambahkan chain-nya SRC NAT. Terus di sini out interface Ether 1. Untuk opsi yang lain sebenarnya kita bisa menggunakan source address. Di sini kita masukkan IP address boleh, kita masukkan network boleh, atau di sini kita memanfaatkan destination address-nya kalau kita menghendaki mikrotik kita ini hanya terhubung ke beberapa network atau beberapa IP address tertentu. Jadi ini untuk advance. Untuk konfigurasi umumnya kita biarkan ini saja dulu, karena nanti untuk konfigurasi advance kita akan pelajari di keamanan jaringan, di firewalling. Jadi untuk chain-nya kita menggunakan SRC NAT, out interface Ether 1, di action-nya dipilih masquerade. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server. Kita close dulu. IP DHCP server, kita pilih DHCP setup, terus ini kita pilih Ether 2 karena Ether 1 sudah DHCP client ya, jadi Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 dan WLAN 0 itu yang terhubung ke client yang perlu kita konfigurasi DHCP server. Ether 2 ini kita biarkan networknya, terus gateway-nya kita menggunakan IP dari interface itu sendiri, kita copy aja. Next, address to give out. Address to give out di sini saya perbesar. Kliennya akan mendapatkan IP address mulai dari 192.168.101.2 sampai dengan 254. Oke, kita klik next. DNS servernya ini dapat default dari modem ADSL, kita biarkan saja tidak apa-apa. Kita klik next. Untuk list time ini waktu disewakan, jadi IP address DHCP server itu akan menyewakan, sebenarnya bukan memberikan, menyewakan IP address kepada klien. Nah, untuk durasi dalam penyewaan itu di sini bisa kita atur ulang, dan defaultnya di sini 10 menit. Jadi ketika klien terhubung dalam waktu 10 menit, maka ketika klien terhubung maka IP address tersebut akan dipinjamkan selama 10 menit. Tapi apabila klien masih terhubung, masih melakukan aktivitas, maka nanti secara otomatis akan diperpanjang. Tetapi kalau klien setelah terhubung, setelah itu meninggalkan network, maka IP address tersebut yang sudah dipinjamkan tadi bisa dimanfaatkan ulang oleh Mikrotik untuk diberikan ke klien yang lain. Kita klik next. Oke. Selanjutnya sama kita lakukan di Ether 3. Kita masih sama seperti tadi ya, 254, terus DNS server, list time. Oke. Sekarang kita ke Ether 4, juga sama prosedurnya. Oke. Selanjutnya di Ether 5, terakhir ini kita WLAN. Oh, maaf, saya salah nulis ya. Ini WLAN 1 untuk interface-nya, bukan WLAN 0. Oke, untuk interface WLAN 1 klik next, next, sama juga. Oke. Selanjutnya kita cek koneksi internet kita. Caranya kita klik di network and internet,
pilih Ethernet, change adapter option. Di sini kita disable dulu, terus setelah itu kita enable. Nah, di sini sudah keluar network 4. Kita reconnect lagi, kita masuk ke MikroTik, terus kita minimize. Kita bisa menggunakan cmd ipconfig. Nah, kita mendapatkan, komputer kita mendapatkan IP address 192.168.102.254 dengan gateway-nya 192.168.102.1. Ini adalah IP router di Ether 2. Kita cek koneksi internet. Nah, sudah bisa. Sekarang kita coba di Google. Nah, internetnya juga sudah terhubung. Nah, setelah itu kita cek di interface yang lain. Kita cek di interface yang lain ya. Sekarang saya masukkan kabelannya di Ether 3. Saya masuk ke dalam cmd lagi, ipconfig, masih loading. ipconfig. Nah, di sini keluar 192.168.103.253 dengan gateway-nya adalah IP router, IP interface router di Ether 3 nya. Kita coba juga ping, internetnya tembus. Kita coba juga di Google. Ini juga masih bisa. Selanjutnya kita cek di interface di Ether 4. Yes, Ether 4 kita sudah dapat 192.168.104.254. Terus ini juga gateway-nya 104.1. Kita cek juga ini. Nah, ini juga sudah bisa. Oke. Untuk yang selanjutnya kita coba di Ether 5. Config, masih loading. Ini keluar 192.168.105.1. Tapi internet sudah aktif. Selanjutnya kita buka di sini. Di sini internetnya juga aktif. Selanjutnya kita klik menu wireless. Kita di bagian wifi interface, kita double klik. Station kita ganti menjadi AP Bridge. Untuk SSID-nya kita ganti SMK Rajasa. Setelah itu klik OK. Jangan lupa di klik enable. Terus untuk selanjutnya security profile ini tidak perlu kita setting, karena umumnya kalau kita konfigurasi hotspot dengan login username dan password yang berbeda untuk masing-masing user, ini kita kosongkan, kita isi. Meskipun kalau kita isi juga bisa, tapi kalau diisi nanti keamanannya menjadi semakin berlapis. Oke, kita lewati saja dulu. Setelah itu kita klik IP hotspot, masuk ke dalam menu server, klik hotspot setup. Kita pilih di WLAN 1. Kita ingin menyebarkan hotspot di jaringan berbasis wireless, yaitu di WLAN 1. Klik next. Ini kita biarkan, merupakan IP gateway dari jaringan wireless kita.
Kita klik next. Untuk address pool mulai dari 106.2 sampai dengan 106.254 biarkan, kita next. Certificate known next. SMTP next. Untuk DNS server ini dikosongkan saja, tidak apa-apa. Next. DNS name ini dikosongkan juga tidak masalah. Next. Oke. Setelah itu kita membuat user baru. Ini kalau seandainya kita mempunyai beberapa server, kita kembali ke server dulu. Ini kita membuat satu buah server di interface WLAN 1. Kalau seandainya kita membuat beberapa server di interface yang lain, maka di sini nanti di bagian user kita bisa membuat user spesifik per server atau all ini semua server. Jadi kalau di sini saya pilih all, terus di sini saya tulis Rajasa, passwordnya 1234. Oke, maka user Rajasa ini bisa masuk ke semua server hotspot kalau seandainya di sini ada banyak. Jadi cukup ini saja dulu, satu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tes login ke hotspotnya. Kita cari nama hotspotnya mana, belum keluar. Nah, ini SMK Rajasa, kita klik connect. Nah, secara otomatis di redirect ke login page. Untuk loginnya saya tulis Rajasa, passwordnya 1234, klik OK. Nah, ini sudah aktif. Sekarang kita coba browsing dulu ya. Nah, ini internetnya sudah aktif ini. Oke, sudah selesai. Terus untuk logout kita bisa